pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan untuk kita semua firman Tuhan ini. Mari kita menyimaknya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan oleh, yakni Ahinoam, perempuan di Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melompari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Tuhan. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruslah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Tetap firman Tuhan perlu kita renungkan dalam memasuki tahun yang baru ini, saudara. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Tidak ada orang bisa memastikannya, saudara, hanya memprediksi, hanya memperkirakan. Boleh saja, saudara, apapun perkiraan, tetapi kita harus menyadari apapun yang terjadi di tahun ini kita harus hadapi. Tidak mungkin kita lari dari situ, saudara. Ya. Mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan berkat buat kita. Amin. Dukung ada jawaban. Amin. Saudara sudah tidak mau mengharapkan berkat Tuhan di tahun ini. Tentu kita mau, saudara. Barangkali tanpa amin pun kita sudah mengiyakan itu sehingga suara tidak terlalu terdengar gitu ya. Siapa yang mau diberkati? Pasti ada. Pasti mengimani, saudara. Tetapi apapun yang terjadi, persoalan mungkin sebaliknya, mungkin masalah semakin besar. Kita sudah melewati tahun 2022 dengan segala masalahnya, dengan segala pergumulannya, dan puji Tuhan kita bisa melewatinya, saudara. Bukan dengan kuat dan gagah kita seperti pujian kita tadi, tetapi semua oleh karena pertolongan Tuhan. Tetapi hidup masih terus berjalan, saudara. Kita harus terus melangkah, bukan berarti tahun 2022 yang kita lalui dengan melewatinya, lalu jaminan bagi kita tidak akan pernah masalah lagi di tahun ini. Kita harus mempersiapkan diri bahwa hidup yang kita jalani ini masih rentan dengan masalah, saudara, masih rentan dengan pergumulan dan persoalan hidup. Tetapi apapun yang terjadi, apapun yang akan kita alami di tahun 2023 ini, kita harus yakin bahwa kita bersama dengan Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Namun, saudara, terkadang kita lupakan kehadirannya dalam hidup kita karena persoalan pelik yang mengagetkan kita. Saudara, terkadang orang tak siap menghadapi persoalan yang ada di depan mata, saudara, karena tidak akan pernah berpikir, tidak pernah membayangkan, saudara, bahwa akan terjadi demikian. Apalagi persoalan yang begitu besar, mengagetkan, saudara. Itulah yang dialami oleh Daud dan pasukannya. Sementara mereka berperang dan kembali ke keluarga mereka masing-masing, bayangan dari Daud dan teman-temannya adalah mereka akan ketemu dengan keluarga. Mereka akan bersukacita setelah beberapa lama berperang bisa kembali ketemu dengan keluarga, saudara. Itulah bayangan mereka. Itulah pikiran mereka bahwa mereka akan melepas rindu dengan keluarga yang sudah ditinggalkan oleh karena peperangan yang mereka harus jalani. Tetapi saudara lihat apa yang terjadi ketika mereka sampai di tempat kediaman mereka.
di mana mereka tidak membayangkan kejadian yang ada di tempat kediaman mereka, itu mengagetkan tentunya saudara. Sampai-sampai dikatakan di ayat yang kita sudah baca tadi, pedih hati. Karena apa? Ternyata Ziklag tempat keluarga mereka tinggal telah dibakar habis oleh orang Amalek. Mereka telah membumi hanguskan tempat tinggal mereka. Dan bukan saja tempat tinggal mereka yang dibumi hanguskan, istri dan anak-anak mereka pun ditawan, saudara. Itu tentu sesuatu pergumulan yang mengagetkan. Dan mereka tidak bayangkan, itu yang mereka bayangkan adalah ketemu dengan istri dan anak-anak. Tetapi sebaliknya yang mereka hadapi, saudara. Tentu sebagai manusia, ini adalah sebuah perkara yang sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat menggoncangkan, saudara. Ada banyak orang hari-hari ini karena kejadian yang menggoncangkan, kehilangan harapan, kehilangan pegangan, saudara. Saya tidak berkata tahun ini akan tahun yang akan menggoncangkan bagi kita, tetapi ingatlah, apapun yang terjadi di tahun ini, mungkin itu juga menggoncangkan hidup kita. Tetapi sadarlah saudara, jangan sampai kehilangan pegangan. Adakah alasan bagi kita untuk tidak kehilangan pegangan, kehilangan harapan di tengah-tengah keadaan yang menggoncangkan seperti Daud dan teman-temannya? Coba perhatikan saudara, ayat yang kita sudah baca tadi ya. Di situ sangat memilukan barangkali. Ketika Daud mentak orang-orangnya sampai ke Ziklag. Ziklag itu tempat mereka berkemah. Pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Bayangkan saudara, mungkin harapan mereka adalah apa yang mereka miliki itu akan menjadi sebuah atau sesuatu yang menggembirakan, tetapi kenyataan sebaliknya yang mereka temukan, semua habis katanya. Dan ini bisa sangat mengguncangkan saudara. Saya tidak menakut-nakuti saudara memasuki tahun 2023 ini dengan sesuatu yang kita tidak inginkan. Tetapi saudara, kita harus mempersiapkan diri apapun yang terjadi di tahun 2023 ini. Apakah itu yang mengguncangkan kita atau tidak? Kita harus tetap berpegang teguh pada keyakinan kita kepada Tuhan. Bisa saja saudara, hal yang indah itu bisa menggoncangkan saudara, bukan hanya hal yang pahit. Ada banyak orang bisa mungkin bertahan karena kesulitan, tetap teguh di dalam Tuhan. Tetapi ketika kesukaan datang justru hilang dari penderitaan saudara. Ya. Saya melihat kebanyakan orang-orang yang sukses di olahraga, sukses di film, sukses di pertunjukan gitu kan. Pada umumnya orang-orang mereka itu pada umumnya dari latar belakang menengah ke bawah, saudara. Mungkin itu yang membuat mereka berjuang supaya mengubah nasib gitu kan. Dia dapat petinju, dia tahu pemain sepak bola. Ronaldo itu orang miskin dulunya, saudara. Messi juga, orang Amerika Latin itu kan pada miskin-miskin sebenarnya. Jadi untuk mengubah hidup, mereka mau berjuang di talenta mereka. Dan mereka sukses, saudara. Tetapi kadang saudara, ketika mereka mungkin belum apa-apa, mereka tunggu gitu kan. Istilah orang Batak itu tough gitu saudara. Orang Batak gitu ya? Ya, bukan ya? Tough gitu loh, kuat, tegar gitu. Tapi kiranya setelah mereka sukses, jadi juara, dapat medali emas, dia Tyson sudah, Mike Tyson itu. Dia orangnya kan orang berandalan itu dulu tuh, orang waduh, sampah masyarakat dia. Tapi dia tetap bisa eksis saudara. Tapi setelah menjadi juara dunia, wah aduh hidupnya. Kenapa? Karena kenikmatan. Jadi bukan saja karena kesulitan membuat orang kehilangan harapan, sukses juga hati-hati. Ya. Jadi jangan, oh enggak, aku diberkati. Apa tadi pujian kita saudara? Lanjut Pak Jenny. Aku dilimpahi gitu kan. Tapi ingat, hati-hati. Itu jebakan Batman kadang-kadang saudara. Ada Batman, Brickman di sini. Brickman. Jebakan Brickman gitu kan. Terkadang hilang saudara.
Lu kok nggak pelayanan? Sibuk Pak, maaf. Izinkan aku yang biarkan uangku yang ke gereja. Saudara, uangmu itu nggak dibutuhkan oleh Tuhan. Gereja iya. Gereja membutuhkan uang. Tuhan nggak butuh uang. Yang Tuhan butuh apa? Hidup kita, saudara. Di mana Pak? Waduh, lagi keluar negeri Pak, sibuk. Pak, lagi banyak kerjaan, gitu kan? Dulu ketika belum apa-apa, lebih banyak ke gereja aja dari depan pendeta, saudara. Ya kan? Pendeta kali ini cuma seminggu sekali kan? Ini mah hari Senin sampai Minggu. Dia ada di gereja, saudara. Kenapa? Itu tadi. Tetapi setelah diberkati, hilang, saudara. Jadi apapun yang terjadi di tahun baru ini, kita akan kehilangan pegangan. Adakah alasan untuk itu? Mari lihat, saudara. Mari perhatikan ayat 2. Ini di satu sisi sangat memilukan, tetapi di sisi yang lain membanggakan. Itulah paradoks hidup di dalam Tuhan, saudara. Ayat 2. Adakah saudara lihat di sana? Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Saudara, ada lihat sesuatu yang luar biasa di sana? Jangan cuma diam, ditawan, dibawa kabur. Ya memang memilukan itu kalau istri dibawa kabur orang, saudara, gitu kan? Tapi ada sesuatu yang ajaib di sana. Coba perhatikan, saudara. Saya mau berdiam sendiri, saudara. Coba Bapak lihat apa yang selain menyedihkan, membanggakan, saudara, selain menyayat hati, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah mereka tawan. Semua yang ada padaku sudah pada hilang, gitu barangkali. Tapi coba perhatikan ayat selanjutnya, saudara. Apa yang indah dan luar biasa di sana? Adakah jemaat melihatnya? Jangan cuma pendeta yang melihatnya, coba jemaat lihat nih. Apa, saudara? Jangan lihat di muka saya, nggak ada di muka saya, saudara. Lihat di firman Tuhan. Apa yang ada di sana? Kenapa Bu Kori? Apa yang luar biasa di sana? Pak Jeffrey, apa? Iya, itu kan memilukan, itu yang membanggakan maksud saya. Di tengah-tengah pilu hati, itu sesuatu yang perlu kita syukuri loh. Kalau kita bisa melihatnya. Kehilangan teman itu pilu, kehilangan pacar itu pilu, saudara. Kehilangan pekerjaan itu pilu. Tapi adakah sesuatu yang perlu kita syukuri dengan pilunya kita? Apa Bapak Ibu? Jalan-jalan itu kalau sampai ketemu ini. Ditawan tapi tidak dibunuh. Mari perhatikan kalimatnya. Terus ke bawah, kok hilang? Oh iya. Terus ke bawah, itu masih ayat yang ke-3 kan? Ayat yang kedua, ayat 2, bukan ayat 3, ayat 2. Lanjut. Mari perhatikan. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Koma masih, saudara, nggak titik. Jangan bilang langit runtuh, enggak. Dengan tidak membunuh seorang pun. Memang ditawan, kelihatannya hilang. Tapi ingat, saudara, ada sesuatu yang Tuhan nyatakan di sana yang menunjukkan bahwa Dia masih punya kendali apapun peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Sepelik apapun yang akan terjadi di tahun ini, sesusah apapun yang engkau akan hadapi di tahun ini, ingat, Allah masih punya kendali. Bayangkan, saudara, di masa itu, ini kan tawanan ini menjadi belenggu bagi orang Amalek. Harusnya bukan hanya rumah mereka yang di bumi hapuskan. Tawanan pun dibunuh seperti bangsa Israel yang disuruh oleh Tuhan. Jangan satu pun engkau tinggalkan, katanya semua harus dibunuh. Tetapi luar biasanya ini menunjukkan bahwa Allah itu masih punya kendali. Kebiasaan penaklukan sebuah daerah yang biasanya orang-orang yang ada di situ di bumi haruskan juga dibunuh
tetapi di situ dikatakan dengan tidak membunuh seorang pun. Bapak Ibu, ingatlah sepelik apapun yang engkau akan hadapi di tahun ini, sesusah apapun, semengagetkan apapun, ingatlah Allah masih punya kendali. Kalau tidak sudah mati semua itu istri dan anak-anaknya, habis sudah. Tetapi kebiasaan penaklukan sebuah daerah oleh daerah yang lain tidak diizinkan Tuhan. Jadi jangan bilang langit runtuh sudah, jangan bilang habis, jangan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita di tahun ini, ingatkan dirimu, Allah masih punya kendali. Allah punya otoritas. Allah punya kedaulatan, saudara. Jadi jangan hilang pegangan. Jangan lari kemana-mana. Terkadang kan gitu, saudara. Habis sudah, lu kok habis? Masih ada istri, masih ada suami, masih ada anak-anak. Tapi seperti ini mungkin sudah dibawa semua, masih ada Tuhan, saudara. Sepelik apapun masih ada Tuhan, gak mungkin Tuhan hilang dari hidup kita. Gak mungkin, saudara. Makanya kenyataan itu diperlihatkan Tuhan di ayat ini. Walaupun memang wajib bagi mereka supaya tidak menjadi benalu dalam hidup mereka, saudara, penaklukan daerah itu harus juga membunuh semua yang ada di sana. Kalau sampai ada tertinggal satu, itu menjadi sebuah duri dalam daging, saudara. Dan itu buktinya. Ketika mereka tidak membunuh perempuan dan anak-anak, ada harapan bagi Daud untuk mengembalikan semuanya itu, saudara. Saudara, saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu ini keyakinan iman. Nah, harus ada landasan dari keyakinan iman kita itu, yaitu Tuhan, saudara. Bukan orang lain. Seperti khotbah saya tadi malam. Kalau engkau bergantung pada orang lain, suatu saat orang itu akan kehilangan kemampuan untuk menolong kita. Tetapi kalau kita menggantungkan harap kita kepada Tuhan, bisa saja orang nggak mampu lagi tolong kita. Tapi Tuhan tidak pernah tidak menolong kita. Dia bisa pakai siapapun yang bisa dia pakai, saudara. Nah, untuk bisa seperti apa? Untuk bisa tetap memelihara pengharapan itu, apa yang kita harus lakukan? Mari saudara lihat ayat-ayat yang tadi. Ketika Daud dan orang-orang sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka lelaki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan yaitu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Itu realita, saudara. Kalau engkau sedang bergumul, nangislah. Nangis itu kadang-kadang satu jalan yang baik, loh, saudara. Kenapa? Karena memang ada keluhan. Jadi psikologi juga ada itu, saudara. Kalau engkau lagi mumet katanya, lagi hampir mau pecah kepalamu, teriaklah seteriak-teriaknya, gitu kan? Mungkin kau akan lega. Kalau kau takut dan malu, pergilah ke pantai katanya, supaya nggak dengar orang berteriak ketika ombak paling besar datang katanya. Itu yang dilakukan Daud, nangis, saudara. Daud pemimpin nangis, jangan gitu kan, saudara? Enggak, memang itu realita. Tapi saudara, jangan cuma nangis dan nangis. Itu yang cengeng, saudara. Apa-apa nangis. Mari perhatikan ayat yang ke-5, ayat yang ke-6. Dan Daud sangat tercubit karena raja mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Makin luar biasa itu, saudara. Bukan cuma nangis ini, seluruh rakyat telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Nah, ini ayat terakhir, kalimat terakhir. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nangis sih boleh, tapi jangan nangis melulu.
menyadari bahwa dalam kondisi ini aku tidak akan mungkin hanya memiliki sesuatu seperti kemarin. Lebih daripada itu. Makanya ayat ini berkata, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi kalau mau melihat realita bahwa Allah masih punya otoritas dalam hidup kita dan kita mengalami kuasa yang bekerja dalam hidup kita dalam tahun 2023 ini, tidak bisa tidak, saudara. Mari kuatkan dan teguhkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya setelah nangis ya boleh juga, tapi kuatkan itu. Tetapi itu Daud menguatkan. Nah, teman-temannya ini sudah hilang harap, sudah hilang keyakinan, sudah mulai mundur satu-satu. Tetapi Daud tidak mau. Ini menunjukkan ada perbedaan, ada kontras, saudara, antara Daud dan pasukannya. Tetapi kalau saudara mau berbeda dengan dunia ini dan menghadapi kesulitan dan kesukaran di tahun 2023 ini, harus ada perbedaan keyakinan yang kita punya dengan mereka, saudara. Kalau mau tetap eksis berjalan di tahun 2023 ini, apapun yang terjadi, persoalan apapun yang diperhadapkan dalam hidup kita, mungkin itu mengguncangkan hati kita, tetapi kita harus tetap menguatkan keyakinan kita kepada Tuhan. Jangan justru semakin lemah. Itulah yang membuat orang tergusur, saudara. Udah tahu pergumulan semakin berat, doanya semakin gak jelas, saudara. Baca Alkitabnya semakin gak jelas, ibadahnya semakin gak jelas. Kan banyak orang dari tanya, Pak, hari Minggu kemarin gak gereja, kenapa? Oh Pak, persoalannya semakin banyak nih loh. Justru persoalan semakin banyak itu harus semakin datang beribadah. Jangan justru semakin tidak beribadah. Daud tahu itu, ini pergumulan berat ini. Ini persoalan yang menggoncangkan hidup saya sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Tetapi mereka tidak berhenti, dia tidak berhenti di situ. Ia lebih memantapkan imannya kepada Tuhan, menguatkan imannya kepada Tuhan. Kalau mau melihat kuasa Allah di tahun 2023 ini, apapun yang terjadi, mungkin peristiwa mengguncangkan kita, tidak bisa tidak, saudara. Kuatkan dan teguhkan keyakinan kita kepada Tuhan. Saya tidak tahu ini berapa kekuatan dari tembok, ya, nggak tahu saya. Tapi satu hal yang hanya bisa menggeser tembok ini apa? Apa, saudara? Apa? Supaya tembok ini bisa bergeser, nggak peduli berapa kekuatannya. Apa, Bapak Ibu? Nggak cukup doa dan puasa, nggak cukup. Apa? Ini realita loh. Jangan itulah, terlalu berat kali ya. Inilah ini ya. Supaya bisa bergeser ini dan ini jatuh ke sana, apa? Tindakan, betul. Tindakan yang bagaimana? Kadang-kadang kita bergerak tapi nggak bergerak pergumulan kita. Kenapa? Saya tidak tahu berapa beratnya ini. Taruhlah 1 kilo, beratnya ini 1 kilo. Berarti kekuatan saya berapa? Lebih dari 1 kilo. Jangan harap ini bergerak kalau kekuatan yang mendorongnya kurang dari 1 kilo. Bapak Ibu, terkadang kita mengharapkan supaya persoalan kita itu selesai, tapi iman kita tidak sampai ke sana, saudara. Tapi sebesar apapun pergumulanmu, mari imanmu harus lebih besar dari situ, saudara. Memang firman Tuhan berkata, iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung ke laut. Berarti iman sebesar biji sesawi itu lebih besar dari gunung yang ada, saudara. Jangan harap gunung itu bisa berpindah kalau iman itu lebih kecil dari gunung itu. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan, tapi persoalannya, apakah iman kita lebih besar dari pergumulan kita? Mudah-mudahan
dengan contoh saya kita pahami. Gak mungkin ini bergerak, saudara. Kalau jari saya dorongannya lebih kecil dari kekuatan naik ini. Itu yang disadari oleh Daud. Makanya ia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, jangan justru lari dari hadapan Tuhan ketika mau bergumul, menghadapi pergumulan di tahun ini. Lebih dekatlah dengan Tuhan. Lebih dekatlah dengan firman-Nya. Lebih dekatlah di hadirat-Nya. Mari berlutut sampai mungkin lututmu itu kapalan. Kenapa? Karena hanya lewat itu, saudara, kita bisa tetap mengalami kuasa Allah. Lihatlah kenyataan akhir dari perjalanan pergumulan ini. Memang saya baca sampai ayat 4. Lihat secara keseluruhnya, semuanya dikembalikan oleh Tuhan. Dan bahkan ada tambahannya dengan jarahan dari orang Amalek. Tapi itu hanya bisa karena Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud tidak hanyut dalam tangisannya, saudara. Nah, kita justru sebaliknya hanyut dalam tangisan, ngerengek dengan Tuhan. Mau Tuhan tolong tapi ngerengek terus, Tuhan tidak akan bisa menyatakan kuasanya, saudara. Kuatkan keyakinan kita, apapun yang terjadi, saudara. Apapun yang terjadi, jangan mau kalah dengan pergumulan, tapi kalahkan pergumulan itu dengan menguatkan keyakinan kita. Nah, yang kedua, saudara, supaya bisa tetap berjalan di tahun ini apapun yang terjadi, ya memang saya menguatkan keyakinan saya kepada Tuhan. Saya semakin dekat dengan Tuhan, saya semakin dekat dengan firman-Nya, saya semakin beribadah kepada Tuhan, dan bla 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 bla. Lalu gimana? Mari perhatikan ayat yang ke-9, saudara. Ayat 9. Setelah Daud menguatkan hatinya keyakinan kepada Tuhan, lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Itu setelah apa? Setelah dia bertanya sama Tuhan, Tuhan, mau nyusul nggak ini? Mau kesusul nggak? Menang nggak ini Tuhan? Ya, susul. Kamu akan dapat menyusul dia. Saudara, ketika Tuhan memberikan jaminan, ya Daud tidak hanya ongkang-ongkang kaki. Tidak hanya berkata, oh aku percaya Tuhan akan mengambilkan istri dan anak-anakku. Enggak. Lalu pergilah Daud sesuai dengan keyakinannya itu kepada Tuhan. Kalau kamu betul-betul sungguh percaya Tuhan, imanmu kuat dalam menghadapi pergumulan itu, melangkahlah sesuai dengan iman itu. Jangan sesuai dengan apa yang engkau bisa dapat perbuat. Gak akan memadai, saudara. Makanya Daud tanya dulu, Tuhan gimana nih? Aku susul kah? Susul. Aku akan bisa ketemu lagi. Dapat, ayo Daud. Sesuai dengan arahan Tuhan itu, maka Daud pergi berdasarkan imannya kepada Tuhan. Di dasar iman kepada Allah, Daud melangkah untuk meraih kemenangan, saudara. Apapun prediksi, apapun pengalaman, apapun kemampuan kita tidak akan memadai di tahun ini, percayalah. Tetapi apapun yang terjadi, kalau kita landasi dengan iman kita dan kita melangkah sesuai dengan iman itu, maka seperti firman Tuhan berkata, tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Tuhan. Memang dari segi prediksi keadaan pada waktu itu udah habis memang. Rumah sudah terbakar habis, anak istri dibawa, udah jauh juga. Apalagi dalam perjalanan waktu itu, makanya sudah luar biasa. Ketika Tuhan berkata, susul mereka, cari mereka. Tuhan luar biasa, saudara. Kalau saudara perhatikan ayat di sana sampai selesai, itu menunjukkan bahwa Tuhan itu punya otoritas. Kan kalau dicari sini, mau dicari kemana, saudara? Nggak tahu mereka pergi kemana, semuanya pada pasir, saudara. Kecuali kalau misalkan pergi mereka ke Jogja, ke Jogja gitu kan. Atau kemana gitu, bisa ditelusuri. Ini nggak tahu di mana mereka, dan Tuhan kan tidak kasih tahu di mana mereka, saudara. Tapi luar biasanya kalau saudara baca perikop itu, ada orang yang mereka temukan di padang pasir itu yang setengah mati, saudara. Ternyata itu anak buah Amalek. Karena
karena sakit ditinggal. Ayat 11. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum dan memberikan kepadanya potong kue dan dua buah kue kismis, dan setelah dimakannya ia segera kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari. Coba bayangkan saudara, udah sakit, udah sekarat, gak makan 3 hari 3 malam, kok masih hidup? Coba bayangkan saudara, kenapa ditinggal oleh orang, apalagi dia budak ini? Karena gak ada harapan lagi, udah mati aja dah, gak usah dikubur gitu kan. Tapi herannya, dia masih tetap hidup, sakit sekarat, gak makan 3 hari. Makanya dikatakan di situ, jawabnya 13. Aku ini seorang pemuda Mesir, budak punya orang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. 3 hari yang lalu jatuh sakit, ditinggal gak makan 3 hari. Kok bisa hidup? Kenapa? Allah masih punya otoritas. Kenapa? Karena dia akan membantu Daud nantinya menunjuk jalan ke orang itu. Jadi kalau kita melangkah sesuai dengan keyakinan kita, saudara, Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan yang gak pernah kita pikirkan dan di luar nalar kita, saudara. Orang sakit ditinggal gak makan ya mati, saudara. Jangankan 3 hari, yang sehat aja bisa mati di padang pasir lagi, panas kering. Tapi itulah Tuhan kita. Jadi melangkah sesuai keyakinan kita kepada Tuhan. Sesuai apa yang dikatakan oleh Paulus, Allah adalah Tuhan yang sanggup dan mampu melakukan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan, sebagaimana nyata dan kuasa yang bekerja di dalam Dia. Tetapi melangkah sesuai dengan keyakinan kita yang menguatkan itu tadi. Jangan melangkah sesuai dengan pikiran kita. Bapak Ibu, apapun yang terjadi di 2023 ini, kalau engkau melangkah sesuai dengan keyakinanmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan perkara-perkara yang di luar nalar, saudara. Di luar nalar. Jadi gak perlu hilang harap, saudara. Gak perlu hilang harap. Tetap melangkah sesuai dengan keyakinan kita kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menyadari bahwa iman itu yang akan membawa kita kepada kemenangan, maka pupuklah iman kita. Jangan pernah iman itu dibiarkan, tidak punya asupan, saudara. Iman itu akan lebih kuat kalau engkau lebih dekat dengan Tuhan. Seperti khotbah saya tadi malam, saudara, lebih dekatlah pada firman Allah. Jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Kalau kita mau melangkah di dasar iman kita kepada Allah, maka kita akan melihat kuasa Allah bekerja untuk memimpin kita kepada kemenangan. Tahun ini menjadi tahun keajaiban kalau kita kuat iman kita bersama dengan Tuhan. Kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat pada firman-Nya, dan melangkah sesuai dengan keyakinan kita berdasarkan Alkitab, saudara. Maka kita akan melihat kuasa Allah bekerja melebihi apa yang kita bisa bayangkan.